untuk materi dari aljabar boolean ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar? Selamat pagi, bisa. Oke, terima kasih Akbar. Ya, oke, bisa kita lanjutkan. Mungkin ini materinya hanya materi review ya, jadi nggak semuanya mau masuk dalam kelas ini ya, nggak apa-apa deh. Saya lanjutin aja karena sudah lewat waktunya. Saya tunggu tadi beberapa menit, masih aja segini-segini aja ini mahasiswanya. Ya, oke. Untuk berikutnya saya masuk ke implementasi fungsi boolean pada gerbang logika. Jadi ini sebetulnya masih sambungan ataupun lanjutan dari sum of product dan product of sum yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu, di mana kita belum mengenal keymap ya. Jadi penyederhanaan rangkaiannya atau penyederhanaan persamaan logikanya ini masih menggunakan postulat boolean yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi caranya bagaimana setiap ada pernyataan ataupun ada persamaan itu sebaiknya kita masukkan dulu dalam tabel kebenaran ya. Jadi contoh soal kayak kemarin latihan-latihan soal itu ada persamaan yang tidak lengkap, itu kita masukkan dulu dalam tabel kebenaran ya. Kita buatkan dulu tabel kebenarannya. Kemudian setelah dapat tabel kebenaran maka hanya dilihat yang nilai outputnya bernilai 1. Nah, ketika kita mendapatkan nilai output dari tabel kebenaran itu yang bernilai 1, maka kita tulis mintem-mintemnya. Ya, misalkan dia punya 2 variabel atau 3 variabel atau 4 variabel ya, itu kita tulis seadanya yang hanya yang bernilai 1 saja outputnya. Baru setelah itu kita tuliskan persamaan sum of product-nya. Dari sum of product baru kita sederhanakan menggunakan postulat boolean ya. Nah, ini seperti contoh, jadi misalkan diketahui sebuah tabel kebenaran ya, ini langsung keluarnya tabel kebenaran. Kita hanya melihat yang bernilai 1 saja di dalam outputnya ya, di dalam fungsi f-nya ini. Kebetulan di sini variabelnya atau lateralnya ada 3 yaitu o, x dan y. Ya, jadi yang bernilai 1 kita ambil u aksen atau ubar x, y. Jadi kalau yang lihat dari tabel, kalau yang dalam baris itu adalah produk. Sedangkan kalau kita melihat dari yang barisnya sama itu produk. Sedangkan kalau kita ketemu lagi yang bernilai 1 ya, produk yang ini tadi kita cari produknya lagi. Kemudian antar produk kita jumlahkan ya, karena sum of product. Yang kedua juga ini u x y bar. Ya, ini UX bar Y, tambah satu lagi UX Y. Jadi kita punya ada 4 mintem. Dari 4 mintem ini, kemudian kita buat masing-masing ke dalam bentuk persamaannya. Ya, U aksen XY plus, karena sum ya, UX bar Y plus UX Y bar plus UX Y. Kalau di sini tidak ada atau tidak diminta untuk menyederhanakan, ya udah kita buat aja langsung gerbang-gerbangnya ya. Ini kita punya, harusnya ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini kok keluarnya cuma 3, ini salah ini. Oh sorry. Ya 4 ini, dan keempat-empatnya ini tidak ada yang sama ya. Karena ini U aksen Y, X, Y ini 3, 5, 1, 1, 0, 6, dan 7. 3, 5, 6, 7. Mestinya ada 4 buah produk. Ya, jadi gambar ini kurang lengkap. Kita buat ya, yang ini adalah U aksen XY, ini UX aksen Y, UX Y bar plus satu lagi UXY ya. Nah, nanti boleh kamu perbaiki ini ya, rangkaiannya kurang lengkap itu. Baru setelah itu kita sederhanakan dengan postulat boolean. Coba untuk latihan ini, ada yang bisa menyederhanakan dengan postulat boolean yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Silakan.
sampai jadi persamaan yang sederhana. Yuk, silakan. Siapa yang bisa nanti langsung ditulis dalam chat ya. Kalau betul, benar atau salah tetap saya beri nilai ya. Silakan. Ini selesaikan dengan postulat boolean. Penyederhanaannya kayak apa? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Kalau tidak, saya akan panggil yang belum pernah menjawab ya. Saya cek di tabel saya ya, di catatan saya itu ada beberapa dari kelas ini yang sama sekali tidak aktif. Itu nanti yang saya panggil untuk menjawab. Kalau sama sekali tidak ada yang menjawab untuk pertanyaan saya tadi. Oke, belum? Sangat sederhana ya ini ya. Oke ya, jadi perhatikan untuk penilaian kelas di kelas saya tidak hanya menilai di UTS dan UAS ya. Persentase yang juga besar itu adalah di keaktifan kelas. Jadi di awal sudah saya jelaskan di kelas ini bahwa salah atau tidak, ya salah atau benar dari pekerjaanmu ketika saya minta untuk menjawab itu tetap saya beri nilai. Dan kalau Anda sama sekali tidak punya atau tidak aktif di kelas, meskipun UTS dan UAS-nya nilainya bagus, tetap tidak bisa saya berikan nilai optimal. Tolong itu dicamkan ya, karena kita hanya online ini. Jadi saya nggak bisa lihat di kelas. Yang bisa saya lakukan adalah seperti ini tadi. Saya berikan pertanyaan, kemudian silahkan dijawab. Ya, untuk yang sudah menjawab, selama ini yang rajin menjawab, Anda sudah save nilai 20% ya dari total nilai untuk perkuliahan aplikasi matematika ini. Yang sama sekali ini yang saya akan panggil ya, termasuk UTS UAS juga nggak akan full 100 nilainya. Oke, saya panggil Aditya Satrio Wibisono. Ada nggak? Nggak aktif kayaknya ini ya. Oke, langsung saya drop. Kayaknya nggak masuk juga ini yang bersangkutan. Anzilna Nur Fajriyah. Ada? Anzilna. Oke, Anzilna bisa jawab nggak ini? Berapa? Bagaimana penyederhanaan persamaan ini? Ya, saya tidak menunggu ya, karena sudah saya beri waktu tadi. Silakan lanjut.
Berikutnya, Naufal Fatah. Nah, ini sudah Ansilna. XY plus. Oke. X Y plus Y dari mana? X Y plus Y kayaknya salah deh ya. Kurang tepat ya Ansilna. Oke, bisa saya lanjutkan tapi sudah lumayan ini saya beri nilai ya Ansilna ya. Naufal Fatah ada? Silakan diperbaiki itu jawaban dari Ansilna. Naufal Fatah. Ini juga ada hadir ini ya. Oh ada ini. Naufal Fatah ada? Kalau jawabannya kayaknya udah benar ya Ansilna ya, cuma ada bagian yang kurang tepat itu tadi penurunannya. Agar bisa? Oke. Bila kok? Oh, oke ya, Y aksen plus X, oke. Ya, X plus. Oh, ini ada Enrico juga ikut jawab. XY plus UXY plus Y ini dari mana ini? XY plus UX plus Y. Ya wis, oke, kita betulkan aja kalau gitu. Ya, oke, jawabannya yang terakhir adalah XY plus UY plus UX ya. Oke, terima kasih. Jadi Tegar, Ansilna, dan Enrico sudah menjawab ya. Oke, saya lanjut. Jadi itu tadi adalah hasil akhirnya ya dari persamaan penyederhanaan rangkaian SOP dengan menggunakan boolean postulat ya. Nah ini nanti silakan untuk latihan soalnya. Kalau nggak salah ini sudah saya minta untuk jadi tugas kemarin ya. Kemarin juga saya cek ini yang masukkan baru 18 orang dari 27 mahasiswa ya. Ya masih ada waktu sampai jam 10 nanti untuk mengerjakan tugasnya. Nah kita mulai dengan Keymap ya atau Carnomap. Carnomap ini adalah tool juga untuk penyederhanaan persamaan rangkaian atau persamaan logika di mana dengan menggunakan map atau peta ini kita diberikan cara yang lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita menggunakan postulat boolean. Karena kalau dengan menggunakan postulat boolean, kamu lihat itu jawaban dari teman-temanmu panjang sekali ya. Dan juga kita harus mengingat-ingat ini postulat nomor berapa ya. Kemudian ketika disederhanakan itu hasilnya kayak apa gitu ya, menjadi seperti apa.
Nah, itu cukup rumit juga. Nah, K-map ini dibuat dengan lebih memudahkan kita karena penyederhanaan hanya menggunakan pengcoveran dari min term saja, ya. Nah, yang utama dari kita belajar menggunakan K-map ini adalah bahwa satu, kita kenal dulu konsep kanonikal yang sudah saya jelaskan kemarin, ya, bahwa ada yang namanya min term, ada yang namanya max term. Ya, min term itu cara mengejarnya atau cara mendapatkannya seperti apa, dan max term seperti apa. Kemudian khusus untuk K-map itu kita fokusnya di sum of product. Jadi yang dimasukkan di dalam petanya itu hanya min term saja yang bernilai 1. Sedangkan yang bernilai 0 juga tetap bisa kita masukkan, bisa juga tidak. Kalau kita mau menghemat waktu, kita tidak perlu yang memasukkan yang bernilai 0 saja, yang bernilai 0 outputnya, tapi cukup masuk nilai. Ya. Jadi itu ya, kita melihat sum of product-nya dari persamaan tersebut, ya, kemudian baru kita masukkan di dalam petanya. Ya, jadi isi dari masing-masing peta itu adalah min term-nya. Ya. Nah, Bu, bagaimana kalau persamaannya itu belum menjadi sebuah persamaan sum of product? Maka kita harus memasukkannya dalam tabel kebenaran dulu. Ya, kita buatkan tabel kebenaran supaya dari tabel kebenaran itu akan keluar min term-nya nanti. Setelah itu baru kita salinkan ke dalam K-map-nya ini atau petanya ini. Ya, kenapa namanya K-map? K itu singkatan dari K itu ya, Karnow dari penemunya. Nah, untuk K-map ini ada beberapa metode atau ada beberapa model ya, tergantung dari jumlah variabel di min term-nya ya, atau jumlah lateral dari min term-nya. Nah, kita akan mulai dari yang paling mudah dulu yang mengandung 2 variabel. Ya, sebut saja misalkan variabel inputnya adalah A dan B. Maka dari tabel kebenarannya ini kita mempunyai 2 input A dan B dan kita punya output sembarang namanya ini, contohnya misalkan Y, ya. Kemudian kita susun min term-nya mulai dari yang nilai terkecil, desimal terkecil sampai desimal terbesar, ya. Jadi kombinasi A dan B yang memungkinkan adalah bisa 00, 01, 10, dan 11. Ini kalau kita desimalkan, saya kira untuk konversi dari biner ke desimal kalian sudah dapat ya di LK digit dulu. Jadi 00 itu 0, desimalnya 011, 102, 113. Nah, nanti nilai atau angka desimal ini kita jadikan sebagai nomor dari min term yang ada di map-nya. Ya. Nah, 00 ini nilai min term-nya itu adalah A bar B bar. Jadi yang 0 itu kita sebut pakai bar ya, karena kita fokus di min term. Beda ya sama kita fokus di max term kemarin, kita lihat dualitasnya, itu kita pakai A, B kalau max term ya. Kalau min term A bar B bar. Kemudian ini A bar B, A, B bar, dan B, dan AB. Nah, kalau sudah dapat, maka sekarang kita pindahkan nilai min term itu ke dalam map-nya di sini. Nah, kita buat map-nya dulu ya. Kita buat 2 model. Model 1 A-nya di sebelah kiri, B-nya di atas. Atau model 2 A-nya di atas, B-nya sebelah kiri, sama aja. Ya. Kemudian kita punya 2 kombinasi nilai A dan B, 0, 1, 0, 1. A-nya juga gitu, 0, 1, 0, 1. Udah tinggal kita masukkan kombinasinya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka kita tulis di sini A bar B bar. Ya, ini miliknya min term A bar B bar. 01 berarti punyanya A bar B. Jadi yang bernilai 0 adalah A-nya ya. Kemudian di sini juga A-nya bernilai 1, sekarang B-nya bernilai 0, jadi A B bar. Ini A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, AB. Sehingga nomor min term-nya adalah 0, 1, 2, 3. Kalau A-nya di kiri. Kalau A-nya di atas, ini dengan ini A bar B bar, ini dengan bawah A bar B, yang ini A B bar AB. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Nah, kita ngelihat petanya dulu ya. Cara review aja ini ya kita, karena saya yakin di LK Digit kemarin sudah detail cara menjelaskannya.
Nah, sehingga sekarang kita punya, kalau secara jembatan keledai ya, kalau kita pakai A-nya di atas, B-nya di samping, maka ini adalah punyanya A bar, yang ini punyanya A. Ke bawah ini kolom, ini punyanya kolom A bar, ini kolomnya A. Kemudian barisnya B bar, ini barisnya B. Ya, masih sederhana ya. Oke, jadi kalau kita ada di sini, berarti nanti bunyinya A, B bar. Nah, kenapa kok B-nya ada di sini? Kita tidak bisa menyebutkan B, A, ya, atau B bar A. Ya, karena nanti ngitung ataupun nilai dari mintemnya akan berubah. Ingat ya bahwa kalau kita membuat tabel kebenaran, maka urutan dari variabel tidak boleh kita rubah-rubah, karena begitu kita bolak-balik variabelnya, maka nomor mintemnya juga akan berubah. Ketika nomor mintemnya berubah, saat kita melakukan penyederhanaan nanti dengan pengcoveran, itu akan beda-beda atau berubah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi kita menyusun seperti ini, kita mulai dari A dan B begini urutannya. Kalau kita mulai dari B dan A, maka nanti di mintemnya atau di tabel kebenarannya juga harus mulai dari B dan A. Ya, sehingga nanti hitungan penyederhanaannya juga bunyinya adalah bahwa yang menjadi most significant bit adalah B-nya. Ya, kalau ini sekarang kan MSB-nya atau most significant bit-nya kan A. Ya, yang tertinggi A-nya, ya. Yang least significant bit-nya itu B. Tapi kalau kita mau membuat B-nya yang di depan, ya MSB-nya adalah B, maka dari tabel sampai petanya sampai penyederhanaan itu tetap B-nya yang jadi MSB. Ya, itu perlu diingat-ingat ya, karena kalau kita sudah main-main di biner, tidak boleh dibolak-balik dengan semaunya, karena itu urusannya dengan nilai dari desimalnya atau nilai dari mintemnya nanti. Nah, ini kalau kita pemetaan dua variabel, ya kita beri contoh ini misalkan untuk nilai dua variabel x bar y plus x bar y bar. Nah, ini kalau kita lihat x bar y itu menempati di sini, ya x bar y bar menempati di sini. Nah, kita punya dua nilai satu di x bar y bar dan x bar y. Nah, kita lihat ini di sini x bar y bar ada di sini, ya, dan x bar y ada di sini. Maka kita letakkan angka satunya di sini, 1, 1. Yang lainnya 0 atau boleh nggak ditulis nolnya juga nggak apa-apa. Nah, berarti kita sudah bisa meletakkan mintem yang dari tabel kebenaran yang bernilai 1 itu ke dalam mapnya. Ya, ini kita baru masuk atau penjelasan bagaimana memasukkan nilai 1 dari output mintemnya ke dalam petanya. Nah, kemudian setelah itu kita mulai penyederhanaan ya. Bagaimana kita mengcover? Nah, proses pengcoveran itu ada beberapa aturan ya. Aturan pertama adalah bahwa kita tidak boleh mengcover. Jadi yang kita cover adalah mintem yang bernilai 1 saja. Ya. Aturan yang pertama adalah kita tidak boleh mengcover mintem 1 ketika dia hanya punya 1 nilai dari seluruh tabel atau peta itu. Jadi contoh misalkan ini 0, 0, 0, ini satunya cuma 1. Kita nggak bisa cover, kita nggak bisa menyederhanakan lagi karena itu paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah ketika nilai 1 itu berada secara diagonal, juga tidak boleh kita cover. Jadi kita cover itu kan kita sederhanakan ya. Kemudian proses pengcoveran itu boleh terjadi ketika nilai 1 yang berdekatan. Ya, di mana jumlah dari nilai angka ya mintem bernilai 1 yang berdekatan itu adalah 2 pangkat n. Ya. Jadi contoh di sini kita punya ada 3 nilai 1, maka kita nggak bisa mengcover semuanya, tapi kita ambil satu persatu. Ini ada 2 nilai 1, 2 pangkat 1 kan 2 ya, kita boleh ambil. Terus ini ada 1 yang sisa, tapi dia boleh ngambil dari nilai 1 yang sudah di cover oleh teman sebelahnya. Jadi 1 di sini akan mengcover 1 yang atas, ya, mengambil 1 yang atas. Boleh, kenapa? Karena yang ini belum ada temannya. Jadi kita boleh ambil dari salah satu nilai 1 yang sudah ada di dalam mintem yang sudah kita cover tadi.
Ya, kemudian yang berikutnya lagi aturannya adalah bahwa kalau sebuah nilai sudah pernah tercover oleh dua ini, ya misalkan ya, satu di sini, satu di sini, ya satu ini sudah di cover oleh sini, sudah di cover oleh sini. Nanti kalau ada satu yang bebas lagi di sebelah sini, juga boleh di cover oleh ini. Tapi satu di sini, ketika ada satu yang lain di sini, itu tidak boleh cover dia. Ya nanti saya tunjukkan ya untuk pengcoveran mintom ini. Karena kadang-kadang di awal itu banyak yang bingung bagaimana saya boleh mengcover mintom itu sejauh berapa buah nilai satu yang bisa saya cover untuk menyederhanakan rangkaian ya. Jadi kenapa ada aturan-aturan begitu? Karena kita menghindari adanya duplikasi pengcoveran. Karena kalau duplikasi nanti urusannya dengan ketika kita membuat rangkaian berarti kita sebetulnya tidak menyederhanakan karena tujuannya kan sebetulnya membuat rangkaiannya seminimal mungkin tapi fungsinya sama dengan fungsi ketika dia belum disederhanakan. Ketika kita melakukan duplikasi itu sama dengan sebetulnya kita nambahi lagi gerbang yang seharusnya tidak perlu. Ya, karena kemarin kan saya jelaskan salah satu fungsi dari penyederhanaan persamaan logika adalah kita menghemat biaya ketika kita melakukan proses desain rangkaian digitalnya ya atau rangkaian logikanya. Nah ini seperti ini contoh ya. Kita punya output satu itu di A bar, B bar dan di AB. Nah ini kalau sudah seperti ini sudah mereka saling berseberangan ya. Kalau berseberangan tidak boleh secara diagonal begini, tidak boleh di cover. Ya sudah, berarti itu nilai yang tersederhana ya sudah itu aja. Ya. Itu ya. Berikutnya lagi adalah ini contoh yang kedua. Nah, kita sekarang masuk di A bar B bar ya dan A bar B. Nah, ini bersebelahan satunya dan bersebelahan ini angkanya jumlahnya ada dua, bukan angkanya hanya 0 dan 1 ya. Jumlah nilai satunya ada dua. Nah, berarti 2 pangkat 1 kan? Ini boleh kita cover keduanya. Nah, kemudian hasilnya adalah ya sebuah nilai yang tidak pernah berubah. Ya, ketika proses covering ini. Nah, yang mana yang nggak berubah? Kita tadi mengcover A bar dan B bar. Ya, ini A bar B bar, satunya lagi A bar B. Nah, yang selalu disebutkan itu adalah A bar. Ya, dari dua mintom itu yang tidak pernah berubah adalah A barnya. Berarti ini adalah nilai dari A bar. Ya, oke Raffi. Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum. Kirain tadi ada ya. Oke, yang berikutnya lagi, bagaimana kalau ada 3 buah? Ini tadi aturan-aturannya ya untuk dua variabel G-map. Nah, kalau ada 3 seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, yang boleh kita cover harus jumlahnya adalah 2 pangkat n. Ya, ini yang meskipun ada 3, kita cover sendiri-sendiri. 2 di sini dan 2 di sini. Oke, yang ini tadi bunyinya adalah yang tidak pernah berubah, nilainya adalah B barnya ya. Karena A berubah ini. Kadang 0, kadang 1 A-nya. Yang nggak berubah adalah B bar. Berarti yang sebelah sini adalah B bar. Kalau ini yang tidak berubah adalah A-nya. Sedangkan B-nya berubah 0 dan 1. Berarti ini A. Jadi kalau begitu hasil coverage-nya adalah A plus B bar. Sekarang kita punya mintom baru ya. Jadi ciri khasnya mintom yang sudah kita sederhanakan itu lateralnya berkurang. Ya, atau variabelnya berkurang. Jadi contohnya ini tadi satu mintom ada 2 lateral yaitu A dan B. Ini juga A dan B. Begitu sudah kita sederhanakan ya. Yang ini tinggal A saja, yang sini tinggal B bar saja. Nah, ini adalah ciri khas sebuah penyederhanaan ketika kita bisa mendapatkan nilai mintom yang lebih sederhana. Jadi ciri khasnya adalah jumlah lateral di dalam mintomnya itu
akan berkurang. Semakin kita bisa mendapatkan jumlah lateral yang semakin sedikit, maka kita hanya menggunakan sesedikit mungkin gerbang logika dan sesedikit mungkin rangkaian logikanya. Ya, kita bisa melihat dari sini, ini kita punya 2 buah N, 2 buah NOT, 1 buah OR. Ada 5 IC ya. Jadi 2 N, 2 NOT, 1 OR. Ini tinggal 1 NOT, 1 OR. Tinggal 2 IC. Nah, bayangkan betapa sederhananya ini ya, dan betapa menghematnya ini ketika kita sudah bisa membuat penyederhanaannya ya. Nah, ngomong-ngomong kelas ini dulu waktu LK Digit 1 atau apapun namanya ya, rangkaian logika atau LK Digit ya, sampai diberikan proyek untuk membuat rangkaian yang sebenarnya nggak menggunakan IC. Belum, Bu. Oh, belum sampai. Yang jadi semester 2 ini, Bu. Sudah Yang mulai proyek sampai akhirnya. sudah sampai membuat rangkaian ya? Yang proyek akhirnya, Bu. Iya, betul, betul. Supaya kelihatan di situ, bisa membayangkan apa yang saya jelaskan tadi ya. Begitu kita sudah bisa menghemat IC, itu menghemat biaya ya. Nah, proses penghematannya itu di penyederhanaan ini. Jadi konsep penyederhanaannya harus memang akan kita bawa terus sampai ke LK Digit 2 nanti. Bahkan sampai kalau sudah kenal rangkaian yang sebenarnya, ketika kita sudah mulai masuk ke IoT misalkan ya, itu kita sudah pakai perangkat-perangkat microcontroller, ada juga tambahannya di situ nanti rangkaian-rangkaian digitalnya juga ya. Ketika kita sudah mulai katakanlah misalkan untuk memilih dari sekian banyak sensor nanti yang akan masuk di microcontroller secara multiplexer ya, yang mana nah rangkaian multiplexernya itu bisa kita sederhanakan juga pakai rangkaian logika ya. Nah, di konsepnya ini dikuati ya, karena ikut terus ini nanti konsep penyederhanaan. Dan tadi yang saya bilang nggak boleh kebalik ya. Ketika kita sudah menetapkan mana most significant bit dan mana least significant bit, itu akan dipakai terus mulai dari tabel, kemudian persamaan sampai key map-nya itu. Ya, sampai hasil yang sederhana, yang paling sederhana. Kemudian buat rangkaiannya. Ya, jadi kita kembali lagi. Ini ketika kita sudah mendapatkan nilai tadi ya, ini ada contoh yang lainnya lagi. Ada kalau misalkan dapatkannya output 1 seperti ini. 00 di sini, 01 ya, kemudian 111. 11. Nah, kalau seperti ini gimana, Bu? Ya berarti ya harus ambil 22. Nah, kita cek yang tidak berubah yang mana. Kalau yang ini yang tidak berubah ABAR, yang ini yang tidak berubah B. Ini tadi kita membuat model yang lainnya ya. Ada beberapa contoh kasus ini ceritanya ya, untuk 2 variabel. Ini juga sama. Kalau misalkan diketahui seperti ini gimana? A plus A bar, AB bar plus A bar B. Carilah dengan menggunakan keymap. Nah, A bar B-nya bisa saya dapatkan ini di sini A bar B. Oke, ini A bar B. Saya kasih 1 di sini. A B bar. A B bar ini 1. Bagaimana saya mencari A-nya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, konsepnya adalah kalau dia hanya 1 buah lateral, ya, ketika kita menggunakan 2 variabel, ya, berarti 1 lateral ini akan menduduki 2 peta, di mana peta itu adalah A-nya tetap. Nah, A yang tetap mana di sini kan? Ya, berarti ini punyanya A itu yang ini. Ya, ini adalah A B bar, ini AB. Jadi ini punyanya A yang ini. Nah, sehingga ini tadi kan ada double ya. Ini tadi punyanya A B bar, ini punyanya A bar B, ini punyanya A. Ya, berarti ini A-nya tetap. Ya. Kemudian yang ini punyanya
B saja. Jadi kita punya A plus B. Ya. Jadi ini yang kita jumlahkan adalah ya yang bisa di cover oleh mintem-mintem tadi ya. Nah ini kita bisa menyederhanakan dengan dari persamaan yang panjang ini cukup hanya punya 2 input yaitu AB, 1 buah OR. Sudah selesai. Kita hanya pakai 1 buah OR. Bandingkan dengan ini. Ada 2 N, 1 OR, 2 NOT. Tinggal pakai 1 OR aja hasilnya sama. Ya. Jadi kalau ini ditabelkan, tabelnya yang ini sama tabelnya yang ini, itu nilainya akan sama outputnya. Ya. Oke, itu tadi 2 variabel dengan cara yang sama. Sekarang bagaimana kalau 3 variabel? 3 variabel berarti kita butuh map yang isinya ada 8 nilai karena 2 pangkat 3 ya. Jadi ada 8 kemungkinan dari 3 lateral ini yang kita bisa susun di dalam tabel Gmap-nya. 000, 001, 01, 011 sampai 111. Kemudian silakan ini di convert menjadi desimalnya, itu adalah nomor dari mapnya. Kemudian kita pasangkan nomor mapnya. 000 itu nomor 0, 001. Nah, cara kita menulis Gmap-nya khusus untuk yang 3 variabel dan 4 variabel nanti ya. Itu bunyinya adalah ini MSB-nya, misalkan di sini MSB-nya A, nilainya 2 macam 0 dan 1. Nah, yang 4 di sini ini sisanya BC. Nah, untuk BC karena ada 2 lateral berarti kita punya 4 kemungkinan kan? 00, 01, 10, 11. Tetapi di map itu 11 dulu yang dimasukkan. Kenapa begitu? Karena dari urutan dari mapnya ya, ini kalau kita tekukkan ini memang ketemunya adalah 00, 01, 11 dan 10. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang bernilai 00 di sini itu adalah B-nya. Dan yang bernilai 1 itu adalah C-nya. Ya. Dan ini adalah 1 di sini untuk B. Jadi sebelah sini ini adalah B bar. Kita lihat, kok tahu B bar, Bu? Karena yang di depan itu adalah B, nilainya 0. Ya. Di sebelah kiri itu adalah yang bernilai 1 itu B. Ya, jadi B-nya itu yang di paling depan itu nilainya 0 menjadi B bar, yang sini B-nya bernilai 1 menjadi B. Sedangkan yang C itu dapat yang tengah. C itu di belakangnya B ini ya. Yang bernilai 1 itu berarti ini C. Dan yang sebelah kiri kanan itu C-nya bernilai 0. Jadi C barnya di sebelah sana. Ya, ini adalah untuk kombinasi kalau A-nya, MSB-nya itu di paling kiri. Ya, yang di atas itu BC. Sedangkan ini kita juga bisa membuat AB-nya di atas, C-nya di paling kiri. Tetap ini yang menjadi MSB itu A. Ya, jadi bukan berarti nanti C-nya di samping sini terus C-nya yang jadi MSB atau yang nilainya paling tinggi, enggak. Tetap nilai yang paling tinggi adalah A. Ya. Maka di sini ini A bar, yang ini A, B barnya di tengah, kemudian C barnya di B barnya di kiri kanan, B-nya di tengah, C bar di atas, C-nya di bawah. Kalian boleh milih salah satu dari 2 model ini ya, karena nanti hasilnya juga akan sama. Kemudian kita juga bisa model 3. AB-nya di kiri, C-nya di atas. Atau model 4, A-nya di atas, B, C-nya di bawah. Whatever sama. Ya, boleh milih salah satu. Ya. Intinya tetap yang perlu kita perhatikan adalah kita tetap menggunakan, dalam hal ini ya, kita menggunakan A yang MSB. Tidak harus ABC ya, kamu nanti pakai XYZ, kamu nanti pakai UVW boleh. Tapi intinya adalah selalu tetapkan mana variabel yang menjadi MSB. Dan ketika kita bolak-balik model mapnya, ingat bahwa MSB-nya selalu disebutkan lebih dulu. Ya, seperti ini, ABC, ABC. Ya.
Desainnya tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau kita menggunakan A yang ada di samping kiri, kemudian BC yang kanan, dan MSB-nya adalah A, maka ini adalah A bar, bawah adalah A, samping kiri adalah B bar, dua kolom samping kiri itu B bar, dua kolom samping kanan itu adalah B, dua kolom tengah itu adalah C, kemudian kolom kiri kanan itu adalah C bar. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat covering dari 3 variabel. Kalau 3 variabel, tetap coveringnya adalah bisanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan maksimal 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi kalau 2 pangkat 3 berarti ke 8-8-nya itu bernilai 1 semua. Kalau bernilai 1 semua artinya apa? Coverage ini adalah sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 itu adalah himpunan semesta kan? Berarti tidak ada input variabel. Inputnya selalu 1 terus. Ya. Nah, 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 ya berarti kita ngambil 2 saja. 2 pangkat 2, sorry. 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti kita ngambil 4. Ya. 2 pangkat 1 berarti kita ngambil 2. Ya. 2 pangkat 0 kita ngambil 1. Nah, kita nggak pernah ngambil 3, 5, 7, 6, nggak ada ya. Karena tidak 2 pangkat. Nah, perhatikan ya cara coveringnya itu. Kemudian yang bisa di cover. Yang bisa di cover, kita bisa cover 4-4-nya yang berjejer 2-2 begini, bisa langsung kita ambil 1. Kita juga bisa cover kalau dia berjejer 4, ya nanti mungkin ada contoh ya. Kita juga bisa cover kalau 2 jejer sendiri begini, kemudian ada 2 kiri kanan. Ya, ini boleh kita cover ya, 2 buah nilai 1 kiri kanan. Ya. Atau boleh juga ini. 1 ini Bu, ini kenapa 1 ini boleh di cover 3 kali? Karena dia mengcover yang atas sendiri, yang kiri sendiri, yang kanan sendiri. Boleh kita cover. Tetapi ketika ada 1 di sini, nah sebaiknya kita ambil yang ini. Keempat-empatnya enggak perlu 2-2 karena duplikasi nanti. Nah, ini contoh ya. Bu, kalau misalkan dari tabel ini ketemunya seperti ini, key map-nya bagaimana? Ya udah kita bisa ambil ini. 4 ini kita ambil semua, berarti ini nanti menjadi A saja. Ya, ini coveringnya dari A B bar C bar plus A B bar C plus A B C plus A B C bar. Ya, kemudian yang ini A bar B bar C, yang ini A bar B C bar. Nah, ini sekarang kita ambil secara coveragenya, ini bisa diambil jadi A saja, karena yang tidak pernah berubah kan A saja ini ya. Kemudian ini hanya bisa 2 saja, ini tadi 4, ini 2 saja. Nah, 2 ini yang tidak berubah adalah B bar C-nya. Oke, dapat ini. Yang ini yang tidak berubah adalah B, C barnya. Oke, sekarang kita punya ini nilai sederhananya. Jadi dari sini kita tinggal dapat coverage-nya ini. Ya, saya kira untuk cara ini sudah bisa lewat ya. Ini juga bisa ambil ini sama ini. Ya. Jadi ini slide-slide saya ini hanya banyak contoh-contoh pengcoveran saja ya sampai ke belakang. Untuk yang 4 variabel kita punya ABCD ya. Berarti ini ada 16 kemungkinan, jadi total coverage yang maksimal itu adalah 2 pangkat 4. 4 ya. 16 ya. Jadi kalau 16-16-nya itu nilai outputnya itu 1 semua, berarti hasil dari outputnya itu adalah sama dengan 1 ya. Yang boleh kita cover berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ya. Kita bisa ambil model petanya, AB-nya di samping sini, CD-nya di sana, atau AB-nya di atas, CD-nya di bawah. Untuk model 1 di sini, ya, yang atas sendiri, 2 baris atas sendiri punyanya A bar, 2 baris bawah punyanya A. Ya. Kemudian baris tengah punyanya B, baris
nomor 1 dan nomor 3 ini punyanya, baris nomor 1 dan nomor 4 itu punyanya B bar. Ya. Untuk kolom, 2 kolom pertama yaitu kolom 1, 2 ini punyanya C bar, kolom 3, 4 punyanya C. Kolom tengah yaitu kolom 2, 3 ini punyanya D bar, D, kolom kiri kanan ini punyanya D bar. Yang ini kalau cara ini berarti yang tengah ini punyanya yang 1, 2 punyanya A bar, yang 3, 4 punyanya A. Yang tengah ini punyanya B, yang kiri kanan punyanya B bar. Yang atas 1, 2 punyanya C bar, yang 3, 4 punyanya C, dan yang 2, 3 punyanya D bar, yang 1, 4 punyanya 2, 3 punyanya D, 1, 4 punyanya D bar. Ya, kita hanya cukup lihat ini aja, kombinasi dari biner-binernya itu. Untuk bisa menentukan, nanti minterm ini akan saya masukkan di peta. Nah, ini ya, kondisi minterm-mintermnya. Ini desain pemetaannya yang tadi yang saya sebutkan, kalau pakai AB di atas dan CD di bawah. Nah, untuk catatan pengcoverannya tadi yang saya jelaskan bahwa maksimal ada 2 pangkat 4 atau 16 buah minterm yang bisa kita cover bersamaan. Itu sudah yang paling maksimal, di mana akan menghasilkan nilai penyederhanaan sama dengan 1. Yang lainnya kita bisa cover 2 pangkat 3. Nih ya, seperti ini, harus jejer semua. Ya, atau nanti jejer ke samping sini juga boleh. Ya, atau 2 pangkat 2, langsung 4. Ini. Atau 2 pangkat 1 begini. Ini contoh aja ya. Sebetulnya kalau lebih sederhananya ini bisa kita cover barengan. Ya, ini juga bisa kita cover bersamaan. Ya, atas sama bawah juga bisa kita cover bersamaan. Intinya adalah kita dapatkan cover sebanyak mungkin supaya apa? Literalnya atau lateralnya semakin sedikit sehingga kita mendapatkan fungsi yang paling sederhana. Itu konsepnya kan itu ya untuk K-map. Kita bisa cover ini kiri kanan, kita juga bisa cover pojok-pojok. Kalau keempat pojoknya sama dengan 1, kita langsung cover aja keempat-empatnya ya, boleh. Tapi ini diagonal, tidak boleh ya, hanya bisa satu-satu. Nah, ini beberapa jenis pengcoveran ya yang diizinkan ya. Nanti kita bisa main-main di latihan soal ya. Contoh seperti ini, bagaimana kita mengcovernya? Ini bisa saya cover sebanyak 1, ya, 2, 3, ya, 4 ini juga bisa kiri kanan ini. Ya, yang tengah ini boleh di cover, boleh enggak, tapi sebetulnya dia sudah redundansi. Ya. Bentar ya. Sebentar. Kita mulai ya. Ini yang 4 ini itu bunyinya apa? Ada yang tahu? Tak usah lihat di sini. Yang bisa nebak ini 4 yang saya tunjuk. Mintermnya menjadi apa? Halo? Oke, Maulana duluan. Oke. B, C bar. Oke. Ya, sekarang Maulana
Stop dulu ya, tahan dulu teman-temannya yang lain. Yang panjang ini, siapa yang bisa? AB, oke, Fahri, betul. Yang di sini, Fahri dan Maulana, diam dulu. Yang lainnya. C, Debar, oke. Gufron, udah benar. Akbar, Fahri, Gufron, diam dulu. Sekarang saya mau tanya temannya yang lainnya. Yang tengah ini, kiri kanan. Siapa yang bisa menjawab? Yang tengah, kiri kanan ini, 4. Yang 4 ini ya, perhatikan. 4 kiri kanan. Enrico kurang tepat. Indah. B. Indah. Kurang tepat, Indah. Witsar kurang tepat, kepanjangan Witsar. Karena ini 4 ya, berarti kita hanya punya 2 lateral ya. Witsar masih 3 itu. Bintang. B. Debar. Kurang tepat, Bintang. Tegar. A. Debar. Masih salah. Yang tengah ya, yang tengah. Ini sini. Yang tengah kiri kanan. Yuk dibetulkan. Ayo boleh. Yang menjawab salah tadi boleh diperbaiki. Perhatikan lateral yang tidak pernah berubah yang mana untuk tengah ini. 1, 1, 1, 1 ini. Tadi siapa yang jawab tadi? B. Debar ya? Oke, tadi yang menjawab B. Debar tadi sudah benar ya? Sorry. Ya. Yang benar B. Debar. Jadi sudah dijawab oleh Indah, Naila, Enrico tadi ya, Bintang. Ya, jadi kita perhatikan lagi ya yang teman-temannya yang menjawab belum benar tadi. B. Debar. Jadi ini yang bernilai 1 di sini atau yang tidak pernah berubah dan bernilai 1 itu adalah B. Kemudian dari yang atas itu kita lihat dia di samping kiri kanan, Debar. Ya, oke. Jadi ini yang benar adalah B. Debar. Oke, sekarang tadi sudah Indah, Naila, Enrico, Bintang sudah benar jawabnya. Saya beri kesempatan untuk yang lainnya. Yang bawah ini apa? Oke, yang sudah menjawab benar tadi sementara diam dulu. Kasih kesempatan temannya. Yang 2 bawah ini. Kiri kanan. Witsar semangat banget itu. Barnya sampai 2 ya Witsar. Nah, oke. A. Debar. Udah pintar semua ya. Ya, betul. Ini A. Debar. Ya, mungkin
Ada yang mau ditanyakan dari sini untuk pengcoveran? Ya, udah benar semua. Tegar juga sudah benar. Anissa, Naufal, Awalia, Ferdias. Ya, sudah jelas ya. Jadi misalkan kalau diketahui hanya persamaan seperti ini. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15. Kamu boleh membuat dalam tabel kebenaran. Tapi ini panjang kalau dibuatkan tabel kebenaran ya. Artinya apa? Yang mintem yang bernilai ini itu dikasih nilai 1. Ya, jadi mintem nomor urut 0, 2, 3, 5, 6, 7 sampai 15 ini dikasih nilai 1, yang lainnya 0. Baru setelah itu kita implementasikan di dalam petanya. Nah, kita juga bisa langsung implementasikan dalam peta itu. Ya. Di mana ya, di mana ini kita perhatikan untuk 0 ada di sini ya. 0, kemudian ini kalau kita buat ini A, B, C, D. 0, 0, 0, 0. Kemudian 2, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, berarti ini kita punya ini titik 1. Nilai 1 di sini, nilai 1 di sini, nilai 1 di sini ya. Kemudian ini 5. 0, 1, 0. Berapa? 0, 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Kemudian ini 01, 00, 01, 01, 5 di sini ya. 01, 1, 0, 6. Oh, kayaknya AB-nya di sini deh ini. Ya, AB ini CD. Ya. 0000, 0001, 0010, 00, 0101, 5, 01 10, 01, 117. Ya, kemudian 10008. Ini tadi AB di sini ya. 1000, berarti 8 di sini ya. 1001 ya, coba memperhatikan ya. 1010, 10. 1011, 11. 1000, sorry. 1001, 101, 1010, 1011. Terus ini 1110, ini 1111, 15 ya. Nah, ini titik satunya ada di sini ya. Kemudian kita cover. Nah, proses pengcoverannya ini kita bisa mendapatkan yang paling besar ini karena isinya satu-satu semua di sini. Ini adalah 2/3 berarti 8 ini bisa kita cover. Kita sudah bisa mengurangi lateralnya tadi yang 4 lateral ABCD hanya tinggal menjadi C saja. Ya. Kemudian yang ini A bar B D. A bar B D itu yang ini ya. Kemudian ini B bar D bar. Ya, ini ya, yang ujung-ujung itu B bar D bar. Nah, ini bisa dicoba sendiri ya, nanti bikin sendiri K-map, kemudian masukkan ini nilai-nilai minternya di dalam K-map yang 4 variabel tadi. Ya, apakah benar hasil penyederhanaannya keluarnya ini. Nah, ini kalau pakai tabel kebenaran seperti ini, kita juga bisa langsung coverage 4, kemudian ini 2, ini 1 aja. Ya. Oke, mungkin kita bisa main-main dengan. Oke, setelah kita mendapatkan K-map-nya, ya, kemudian kita minimize menjadi K-map-nya, kemudian kita bisa langsung implementasi dengan gerbangnya ya. Ada contohnya enggak ini? Oh, enggak ada. Nanti di latihan soalnya ya, kita bisa lihat. Jadi dari gerbang yang rumit seperti ini, sum of product, kita bisa selesaikan cukup dengan menggunakan
beberapa gerbang saja. Ya. Nanti deh ya, ada latihan-latihan soalnya. Nah, sekarang untuk poin penggunaan Keymap tadi yang seperti saya jelaskan di awal, pertama adalah bahwa semua persamaan harus dibentuk dalam bentuk SOP. Ya. Bagaimana melakukan pembentukan dalam bentuk SOP-nya, ya kita harus membuat tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran itu nanti akan keluar mana saja yang bernilai mintermnya sama dengan 1. Kemudian yang bernilai sama dengan 1 itu masukkan ke dalam peta Keymap-nya. Lakukan pengcoveran, baru dapatkan persamaan logikanya. Ya. Nah, oke. Terakhir adalah proses don't care ini. Don't care itu adalah kondisi di mana sebuah nilai biner itu tidak pasti, ya. Kadang bisa bernilai 0, kadang bisa bernilai 1. Loh, apakah mungkin itu, Bu, terjadi di kondisi real? Sangat mungkin, ya. Jadi kondisi tidak pasti ini terutama kita dapatkan ketika, contoh misalkan ketika kita membuat rangkaian, ya, kemudian rangkaian LED-nya itu harusnya kan nyalanya terang sekali itu berarti 1, kalau enggak nyala itu nilainya 0. Tapi kalau nyalanya kelip-kelip, kedip-kedip, ya kadang-kadang 1, kadang-kadang hilang, ya. Kadang-kadang agak terang gitu. Nah, agak-agak itu adalah don't care. Nah, itu kondisi yang mungkin ya yang terjadi ketika kita membuat rangkaian atau desain rangkaian. Kondisi don't care yang kedua adalah ketika kita mendesain sebuah rangkaian, itu nilai-nilai binernya tidak kita gunakan. Ya, ketika kita tidak menggunakan, itu kita katakan sebagai nilai itu adalah don't care. Contoh misalkan, kamu kemarin pada saat perkuliahan LK Digit pernah membuat, ini enggak, apa namanya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya, sudah agak lama nggak ngajar soalnya. Counter, sudah pernah membuat counter? Rangkaian counter? Sudah. Counternya itu kenapa? Kenapa, Farhan? Itu, Bu, masih disimulasikan di Proteus. Oke, nggak masalah, disimulasikan juga nggak masalah. Yang penting sudah pernah ya bikin ya. Pernah nggak bikin counter yang tidak 2 pangkat N? Misalkan counter modulo 13 atau counter modulo 5. Pernah? Pernah, Farel? Pernah. Nah, ketika kita membuat counter modulo sekian, maka di dalam tabel kebenarannya itu kita, kalau modulo 5 atau modulo 5 itu harusnya kamu pakai berapa literal, berapa variabel inputnya. Masih ingat nggak? 3 ya. Dari mana 3? Karena kita mulai menghitung 000, 001, 010, 011, 100. Nah, 5, 101 nggak boleh keluar kan ya. Ketika sudah sampai 1000, kita ke 100, kita kembali lagi ke 000. Nah, 5, 6, 7 ya. Itu kan harusnya nilai yang dikeluarkan oleh si counter ini. Ya. Artinya kita tuh harusnya membilangnya itu mulai dari 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 sampai 111. Tetapi karena yang diperlukan hanya sampai 4 saja, hitungan ke-5, 6, 7 itu tidak pernah dikeluarkan. Nah, biner-biner yang tidak dikeluarkan ini adalah don't care. Ya. Artinya kita nanti akan maksa don't care ini supaya tidak perlu keluar. Ya, nah itu don't care ya, yang kita bisa lakukan untuk untuk kondisi-kondisi don't care ini. Ya, kalau yang kondisi tidak don't care gampang, kita tinggal pakai 0 dan 1 aja. Ya. Tidak selalu dapat dinyatakan nilai outputnya. Nah, nilai output yang tidak bisa kita nyatakan itu kita bisa kasih sebagai huruf D, atau kita boleh kasih tanda silang. Ya, kita tidak boleh memberikan nilai 0 karena 0 itu di dalam logika itu sama dengan sebuah nilai biner. Ya, biner itu kan 0 dan 1.
Jadi don't care itu tidak boleh 0. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan tanda silang atau D. Nah, bagaimana kalau sebuah rangkaian itu ada don't care-nya? Ya, kita tinggal melihat posisi dari don't care-nya ketika kita sudah melakukan pemetaan keymap-nya. Apakah posisi don't care-nya itu berada di dekat nilai binar 1 atau tidak? Apakah dia bersebelahan atau tidak? Ya, ketika dia bersebelahan, kita boleh cover don't care itu. Tetapi ketika dia diagonal, tidak boleh di cover. Jadi yang kita maksud bersebelahan itu bisa bersebelahan kiri, bersebelahan kanan, bersebelahan atas, atau bersebelahan bawah. Tetapi tidak boleh yang bersebelahan diagonal. Ya, jadi kita perlu mengcover don't care itu. Kenapa? Karena dia akan menguatkan nilai satunya nanti. Ya, nilainya akan kuat ketika dia bertemu dengan 1. Itu don't care ya. Nah, contoh seperti ini. Ya, ketika ada nilai-nilai don't care di beberapa mintermnya, maka yang kita bisa lakukan, kita harus hati-hati mengcover don't care-nya ya. Contoh ya, di sini saya boleh cover don't care ini dengan 1 di sini, 1 di sini. Nah, kebetulan 1 ini semuanya bisa kita ambil. Ya, udah berarti kita bisa cover menjadi 1 ini. Nah, ini kita punya sebuah minterm baru. Kemudian ada don't care 1. Bu, bolehkah saya ambil don't care ini? Boleh. Tapi ngambilnya bukan yang di sini ya. Ngambilnya yang ini. Ini boleh kita ambil don't care. Karena ini 1 dengan don't care ini, 1 dan don't care ini. Saya juga boleh ambil 1 dengan don't care ini. Tapi ketika don't care ini saya sudah ambil 1 di sini, maka dia tidak boleh diambil sana. Ingat bahwa ini bukan 1 nilainya. Saya hanya boleh mengambilnya ketika sudah diambil oleh 1 yang atas, maka dia otomatis tidak boleh diambil 1 yang bawah. Karena dia hanya ngikut aja. Beda dengan yang tadi. Kalau ada 1 di sini, boleh ambil 1 di sana, boleh ambil 1 di sini. Karena dia cover 1 di sebelahnya. Tapi ketika dia don't care berhadapan dengan 2 buah 1 di kiri kanan, maka dia harus ikut salah satunya. Ya. Kemudian perhatikan ini untuk yang baris kedua, ada 3 buah don't care, ada 1 di sini. Kita tidak bisa mengambil semuanya. Kenapa? Karena 1 ini hanya boleh cover don't care yang ini saja. Don't care yang 2 ini tidak boleh di cover. Nah, jadi kalau ini kok boleh Bu di cover 8 buah ini. Ya. Karena apa? Don't care yang ini sudah di cover ini. Jadi 1 dia ya. Don't care ini di cover ini. Jadi 1. Don't care ini sama ini, don't care ini sama ini. Oke, ini boleh jadi 8. Ya. Ini hanya kasus khusus ya. Kalau don't care-nya begini, kita boleh cover ke 8-8-nya. Tapi kalau sendiri-sendiri seperti ini, oke, ini 1 ini sudah cover don't care yang sana. Jadi nggak bisa cover yang ini. Nah, itu ya, hati-hati di don't care ya. Pada saat kita covering don't care. Karena apa? Don't care itu bukan biner 1. Jadi dia tidak boleh sembarangan mengcover yang lainnya. Jadi intinya kalau mau istilah covering, itu don't care itu di cover, bukan mengcover. Kalau 1 mengcover sebelahnya. Kalau don't care di cover sebelahnya. Nah, biasanya saya kalau ngajari begitu anak-anak ya, supaya hati-hati ketika mengcover don't care. Kembali lagi, kenapa harus hati-hati? Karena kita nanti urusannya dengan penyederhanaan ya. Bisa saja nilainya akan berbeda dengan fungsi aslinya. Nah, seperti ini. Kalau ini kebetulan implikannya tidak ada don't care-nya, bisa kita ambil prime implikannya. Jadi implikan itu minterm yang sudah kita cover menjadi minterm besar itu ya, implikan. Kita punya 1, 2, kemudian 3 yang ini. Ya, 1 besar, 2 besar, 3 kecil, 4 kecil, dan 5 kecil. Berarti ini ada 5 prime implikannya. Kemudian kalau ada don't care di sini, ini boleh ya, di cover sini sama sini menjadi 1 buah. 1, 2, ini ada kiri kanan 3. Ini atas bawah ini sebetulnya nggak perlu. Ya, karena ini dia nanti menjadi duplikasi, karena sudah diambil sama yang ini.
Jadi pilih salah satu, ini saja atau ini saja. Ya, enggak boleh kiri kanan ini, karena ini diambil yang sana, sama diambil yang atasnya lagi, enggak bisa. Ya, jadi silakan diambil kiri kanan sudah ngambil, oke, berarti ini diambil yang atas. Ya, jadi dia punya 1, 2, 3, 4, 5 sama yang atas ini ya. Ya, ini ya sama tinggi ini. Ini 6 karena ada 1 yang duplikasi tadi ya. Nah, ini contoh-contoh kita mengcover menggunakan don't care. Dan tadi yang pertama adalah contoh-contoh kita menggunakan Gmap. Oke, sekarang kita coba latihan soal aja ya, nggak usah dikerjakan di rumah. Coba, ini bedanya latihan soal 5 dan latihan soal 6 adalah, kalau latihan soal 6 ini kita gambarkan Gmap-nya, kemudian kita dapatkan penyederhanaannya. Sedangkan yang latihan soal 6, ketika sudah kita dapatkan penyederhanaan, kita kembalikan lagi ke bentuk SOP-nya. Berarti nanti mintem-mintemnya itu harus disebutkan satu-satu lagi supaya menjadi sum of product. Ini yang 6 ya. Ini tadi kan bentuknya masih belum SOP yang sempurna karena masih ada beberapa yang punya 2 lateral, punya 3 lateral ya. Kalau SOP yang sempurna kan semua mintemnya jumlahnya lateralnya sama, itu SOP ya. Nah, coba ini soal nomor 5 deh. Saya minta kalian kerjakan. Ini masih kita punya waktu 27 menit ya. Punya waktu 17 menit ya. Soal nomor 2. Silakan dikerjakan dulu sampai dapat yang paling sederhana. Kita menggunakan 3 lateral. Yuk, silakan dikerjakan, terutama yang belum pernah menjawab ini ya. Yang menjawab sudah saya kasih nilai soalnya. Ya. Yuk, saya beri kesempatan untuk belum pernah menjawab. Nanti kalau yang belum pernah menjawab, saya panggil dan tidak bisa, boleh yang sudah menjawab membantu ya. Nggak ikut ya, oke, kosong. Absen aja nah ini ya biasanya. Saya tadi lihat ada ini di kelas. Fatur Rahman ada? Enggak ada juga.
Foto mama. Foto. Oke. Foto ini. Sahwan Taqiyuddin Abror. Oke, ya Taki, gimana? Berapa hasilnya? Foto langsung. Ya, langsung persamaannya saja, karena kan nggak mungkin kamu gambar petanya di sini.